tapi kalian yang buat rancangan itu gitu. Kan kalian bisa nanya tuh, gimana ya kalau misalnya ada insiden, oh nanti dia jelasin nih, kalau insiden nanti masuknya ke helpdesk dulu, terus hasilnya terus dicatat di Sofest, udah gitu lain-lain gimana sih flow-nya. Nah kan dari wawancara seperti itu kalian buat diagram workflow-nya. Iya Bu, jadi itu salah dari kelompok kami juga Bu, karena kita salah paham tentang yang rancangan desain tersebut. Jadi emang seharusnya yang kayak Ibu bilang, nah kita juga baru nyadarnya tadi pas kelompok sebelumnya gitu Bu. Oke. Jadi Terus mohon dia, maaf Bu. oke, dan mereka kan kan belum menggunakan SLA ya kan, kamu bilang tadi ya? Iya. Nah, tolong dirancang juga. Nah, untuk pembuatan SLA itu kan saya sudah kasih detail tuh di tesis saya, bagaimana cara membuat SLA, bagaimana kategorinya. Nah, itu kalian bisa baca, tapi jangan plagiat ya, dan lihat juga teori-teori ITIL. Nah, jadi kalian bisa rancang juga itu, dan kalian bertanya juga nanti ke mereka. Biasanya dari helpdesk ke dilempar kemana nih setiap insidennya? Biasanya kira-kira berapa lama ya? Nah, yang seperti itu tuh nanti akan terbentuk sebuah SLA-nya. Untuk bagian-bagian pembuatan SLA, nanti bisa lihat di tesis saya. Nah, itu yang kalian akan kasih ke mereka gitu. Jadi kan ada nih pembaharuan buat kalian memberikan sebuah pembaruan ke perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi catatannya adalah kamu membuat rancangan layanan, mereka adanya apa aja, insiden atau apa ya. Nanti kan kamu udah ada tuh. Nah, yang mereka belum punya, nanti tolong dibuatkan diagramnya. Bisa pakai apa aja, Photoshop atau diagram, tapi sebagus mungkin. Dan yang seperti saya itu ya, misalnya kayak font, email atau font bisa dikasih emot gitu ya. Jadi tidak monoton harus flowchart. Kalau flowchart kan baku banget ya. Kali ini kan diagramnya emang harus diagram yang nggak kaku kayak flowchart dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa didesain sebagus mungkin lah agar perusahaan juga enak membacanya. Oke ya, jadi catatannya kamu membuat perancangan dan membuat SLA yang mereka juga belum punya. Oke? Oke Bu. Ya. Dicatat ya. Yang bertanya adalah kelompok Michelle. Saya Michelle. Iya Bu, saya yang tanya kelompok Michelle. Yep. Ini siapa? Jadi kendala dari IT service yang nama, alamat, nama alamat, namanya aja. Passwordnya. Oh ya, nama dan password ya. Sekalian yel-yelnya. Mantap. Saya Felda dari kelompok 6 mau bertanya. Ya, kendala dari IT services di perusahaan yang kalian teliti itu apa ya? Yang pasti sih kendala untuk saat ini itu di bagian risk management-nya, karena kan mereka sistemnya belum ada, dan setahu saya juga mereka dari hasil wawancara masih dia manual, begitu kan? Jadi belum ada bagian workflow yang jelas untuk risk management sendiri. Jemur aja. Sudah terjawab? Sudah. Oke? Keren, gila. Wih, tumben aja. Oke, sudah ya. Tolong nanti catatan revisinya dikumpulkan minggu depan. Jadi ada waktu. Selanjutnya yang presentasi adalah kelompok belum membuat rancangan sistem layanan IT ya. Oke. Jadi, kalian rancang dulu sistem layanan IT mereka berupa diagram. Nah, nanti di bagian rencana, kalian compare nih dari rancangan yang punya layanan mereka, kalian compare ke
teori-teori yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke? Nah, kalian compare nih ya dari layanan IT mereka sama layanan IT ATAL yang kalian sudah pelajarin. Nah, kalian sudah bandingin, sedang compare keduanya, jadilah rencana layanan IT yang kalian berikan kepada perusahaan tersebut. Paham? Paham ya? Nah, misalnya mereka belum punya SLA, mereka belum punya bagaimana cara alur menerima telepon, atau mereka belum punya pencatatan, belum punya katalog. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi sebuah rencana untuk layanan IT yang bisa berjalan, yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Jadi itu yang kalian bisa kasih ke mereka. Karena kalian sudah mempelajari ATAL dan teori-teorinya. Kalau mereka belum menggunakan seluruh bagian-bagian ATAL, itu menjadi rencana yang kalian berikan ke mereka. Jadi kalian compare dulu ya, layanan yang mereka punya dan teori ATAL yang kalian sudah pelajari. Nah, itu keduanya disatukan menjadi sebuah rencana, yang rencana itu kalian kasih ke perusahaan tersebut. Sudah paham? Paham ya semuanya? Nah, semua kelompok, kalau itu kalian belum lakukan, tolong catat sebagai revisi kalian, kelompok ke semua 8 kelompok ini. Oke ya, semuanya ya, paham ya maksudnya apa? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Lanjut kelompoknya Michelle. Iya, Bu. Tolong di share screen. Sebentar, Bu. Bu, ini kita langsung dari PPT aja ya, soalnya udah lengkap juga. Boleh. Harusnya sih sebenarnya PPT sih, biar nggak banyak banget ngomongnya. Wah, keren nih. Dari lapang semangka. Ya, silakan. Ya, jadi kita dari kelompok 6 mau presentasi. Jadi ini dari, kalau yang lupa, Layanan yang mereka punya. Nanti kalian bisa jelaskan di bawahnya. Nah, di sini udah jelas ya, user, terus ke IT Helpdesk, terus tiketnya catat di BEMS Remedy atau by system, mungkin kalau masih disamarin sistem mereka. Nah, terus udah gitu SLA-nya ada 8 jam ya, 8 jam. Jadi setiap jadi 8 jam ini sampai resolve. Nah, nanti akan masuk ke IT support. Terus bisa saja ke IT network atau IT apa ya, kalian bisa wawancara. Nah, kalian kasih waktu nih, atau kalian bisa tanya ke mereka kalau IT support tuh olanya berapa ya gitu. Jadi IT support itu bisa menangani sebuah insiden hanya 140 menit. Kalau 140 menit IT support tidak bisa menangani insiden itu, bisa lempar ke tim berikutnya yang terkait. Misalnya mereka punya insiden dalam network, bisa masuk ke IT network. IT network olanya hanya 140 menit. Oke? Misalnya nih dari IT network, oh IT network nih kayaknya harus diganti nih perangkatnya. Biasanya IT network tuh apa, Bah? Biasanya
switch atau routernya ya, setelah diperbaiki oleh IT network, ternyata switch atau apanya, Bah? Routernya itu bermasalah nih, harus diganti. Nah, masuk ke IT aset. IT aset yang menangani aset-aset IT, apakah itu perlu diganti. Nah, oleh IT aset itu harus olahnya 140 menit. Baru nanti kembali ke IT helpdesk, menginformasikan ke user bahwa akan ada pergantian perangkat. Nah, artinya itu sudah di ini dulu ya, sudah di-install dulu ya. Maksudnya sudah diperbaharui dulu ya. Kayak di setting dan lain-lain. Setelah itu baru informasikan ke user bahwa sudah resolve gitu ya. Ya, sudah resolve. Nah, jadi seperti itu nih. Nah, tergantung perusahaan kalian bagaimana workflow dalam rancangan layanan IT yang mereka berikan. Nah, oke, ini clear ya untuk workflow layanan IT. Tergantung perusahaan masing-masing berbeda. Nah, ini untuk yang SLA. Kalian bisa membuat SLA apabila mereka belum mempunyai SLA. Nah, ini kalian baca ya, baca sendiri. Ini sudah saya kasih bagaimana step yang pertama, step yang kedua, bagaimana ini IT-nya ada IT apa aja nih, departemennya. Nah, akan dibuatkan seperti bagian ini untuk menetapkan SLA berdasarkan berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan kalau critical hack medium low itu berdasarkan apa? Iya, maksudnya kategorinya ya? Iya. Ya. Berdasarkan kategori ya, atau critical, high, medium, atau low. Nah, ini yang kalian harus buat SOLA dan SLA-nya. Kalian lihat di tesis saya. Itu untuk rencana. Itu buat rancangan ya. Rancangan layanan IT, SLA-nya, dan problem atau insiden. Atau bisa aja kalian mau menambahkan prosedur penerimaan insiden melalui phone. Ya, kalian bisa buat nih, coba lihat di screen kalian. Sekarang, lihat screen kalian. Nah, kalian bisa menambahkan untuk prosedur penerimaan insiden by telepon misalnya ya. Jadi, kan kita udah tahu ya, insiden itu masuk ke IT helpdesk. IT helpdesk itu berapa lama untuk dia mempertanyakan ke user mereka, hanya 15 menit. Nah, bisa dibuatkan seperti ini ya. Selamat pagi dengan Bapak atau Ibu, siapa yang saya bicara, terus kegiatannya apa, membuat tiket dan yang lain. Area mana, divisi mana. Nah, jadi kalian bisa nih membuat prosedur penerimaan insiden telepon agar 15 menit IT helpdesk tersebut menanyakan keluhan user itu tepat. Oke? Jadi tidak menanyakan, apa Bu, nanti di email aja ya Bu, atau di chatting aja ya Bu, gitu. Jadi pas saat IT helpdesk itu menanyakan by phone 15 menit, semua informasi yang ditangkap IT helpdesk itu sangat-sangat mempunyai nilai agar IT helpdesk bisa menyelesaikan insiden tersebut dengan baik atau bahkan nanti bisa dilempar ke tim selanjutnya yang terkait. Nah, itu bisa jadi tambahan kalian untuk menerima by phone. Nah, terus setelah itu nih flow-nya seperti ini ya, insiden. Kalian bisa buat rencana diagram seperti ini atau diagram ya biar kalau misalnya kalian mau buat itu emot semua atau icon-icon ya nggak masalah, tapi flow-nya udah jelas gitu ya. Nah, ini saya melakukan sebuah pengembangan teknologi atau kalian bisa lihat nanti di modul kalian itu rencana. Nah, rencana itu didapat setelah kalian menganalisa dan melihat rancangan layanan IT dan kalian compare ke teori IT AL yang sudah kita bahas.
Nah, jadi itu yang menjadi rencana yang kalian kasih ke perusahaan tempat kalian meneliti. Nah, misalnya nih, yang saya kasih, rencana yang saya kasih ke perusahaan yang saya teliti itu before-nya mereka cuma ada insiden manajemen. Nah, after-nya mereka ada penambahan knowledge error database atau problem management, atau kalian bisa menambahkan di sini service katalog gitu. Nanti ada nilai lain. Nah, bisa disesuaikan juga dengan perusahaannya. Nah, jadi ada before, ada after-nya untuk rencana. Nah, hal-hal seperti itu yang kalian harus tambahkan untuk rencana, dan kalian diskusikan juga ke perusahaannya. Nah, ini ya, ini ada juga ini insidennya dalam pengembangannya. Jelas ya tadi ya, before after untuk rancangan insiden manajemennya, di sini udah jelas nih. Yang pertama KT helpdesk, terus remedy, terus baru ke second level, terus dicatat lagi ke second level lagi, dan seterusnya sampai tiket close. Nah, dalam diagram ini aja kalian tadi sudah bandingin ya, diagram yang pertama sama yang kedua ini. Antonius ini kenapa sih ketawa-ketawa? Heran deh, nggak ada yang lucu juga. Saya juga bukan ngelawak. Kamu nggak perhatiin ya Antonius ya? Oke, lanjut ya. Nah, oke, kalian bisa baca ya. Nah, jadi ada before dan after-nya dalam sebuah perencanaan. Nih, kayak ini yang problem tadi ya. Jadi, saya membuat sebuah flow untuk mereka, untuk perusahaan tersebut yang tadinya tidak ada second level dan yang lain sampai resolve. Jadi saya buat ini untuk pengembangannya, pengembangan problem. Terus ada yang knowledge error, atau kalian juga bisa nih nanti buatkan katalog. Nanti bagaimana flow-nya? Nah, kalian bisa buatin flow-nya dan lain-lain. Oke, semuanya saya rasa tesis saya juga sangat jelas untuk kalian baca dan kalian menjadikan sebuah referensi. Ya, tolong saya dengan sangat, tolong diperbaiki. Jadi, perusahaan yang kalian kasih laporannya nanti, itu bisa menjadi sebagai acuan atau menjadi sebuah referensi yang mereka juga akan bahas untuk layanan menjadikan lebih baik gitu ya. Bukan masalah nilai saja, tetapi pemanfaatan yang kalian buat memberikan sebuah manfaat ke perusahaan tersebut, kalian juga mendapatkan sebuah pahala ya, karena perusahaan tersebut bisa diberikan manfaat yang kalian buat gitu. Tidak semata-mata nilai, tetapi bagaimana kita menjadi orang yang berguna untuk orang lain ya. Jadi tolong dibuat sebaik-baiknya dan menjadi masukan untuk perusahaan yang kalian teliti. Bisa jadi kan dengan itu pada akhirnya nanti perusahaan tersebut akan memanggil kalian untuk melakukan kerja. Kita nggak tahu ya ke depannya, tetapi pada intinya kalian harus membuat itu sebaik-baiknya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Oke? Semuanya tolong direvisi dengan baik. Laporannya tolong baca tesis saya sebagai referensi. Ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Kalau perusahaannya kan perusahaan kelompok kami ini kelompok 2 udah 10 tahun berjalan ITIL-nya. Terus juga mereka tuh olah sama SLA-nya udah diterapin. Itu mesti kita buat rancangannya lagi apa gimana, Bu? Kalau yang udah kalau mereka sudah menerapkan SLA, artinya dalam rancangannya kamu sudah buat dong SLA-nya, ya kan? Second layer yang tadi yang saya liatin, second level,
second level, terus siapa aja, terus olah, itu berarti kamu buatnya seperti yang punya saya, karena kamu sudah perusahaan tersebut sudah mempunyai olahnya, ya. Itu ada di rancangan artinya. Nah, kamu compare lagi nih di teori kita yang sebelumnya, mereka belum punya apa? Mereka misalnya belum punya katalog, atau mereka belum mempunyai knowledge management. Udah, Bu. Udah semua. Udah semua. Mereka udah semua. Cuma yang belum tuh change management, tapi mereka bilang proses ITSM itu bisa berjalan tanpa modul BMC remedy juga, contohnya change management. Jadi mereka di modul BMC itu belum terapin change management. Kalau request mereka udah punya belum request management? Udah, Bu, ada request service management. Ya. Udah, Bu. SRM. Kenapa? Iya, udah, Bu. SRM. Mereka punya request management. Oh, yang udah SRM-nya belum jalan ya? Belum. SRM belum jalan. Kamu perusahaan mana sih? PT Oto. PT Oto udah jalan loh. Oke. Jadi coba kamu lihat dulu kalau misalnya nggak ada yang mereka sudah semua yang sudah kita bahas sebelumnya di teori. Jadi kamu compare dulu deh, ya. Apa saja yang mereka belum punya, yang ada rekomendasi dari ITIL itu. Tapi kalau misalnya mereka sudah semua, ya nggak apa-apa sih, kamu buat aja mereka sudah semua. Gitu. Jadi yang kita buat apa, Bu, rancangannya? Maksudnya rencana-rancangannya kalau misalnya mereka udah punya semua. Kalau nggak, berarti kamu lebih banyak ke rancangan. Karena kan mereka udah semua, berarti yang kamu rancang adalah incident management, request management, katalog manajemen, yang mereka semuanya sudah punya. Oh, jadi yang udah ada kita bikin, tinggal kita bikin flowchart-nya gitu, Bu, yang udah ada? Ya. Nah, ada nggak rencana mereka ke depannya? Kemarin terakhir wawancara, mereka belum ada yang spesifik lagi, Bu, pengembangannya. Karena udah ngejalanin yang ada selama 10 tahun ini. Oke, jadi gini. Nanti kalau misalnya yang mereka udah jalani, tolong dibuatkan flowchart-nya yang diagramnya, terserah deh mau pakai gimana, flowchart dan lain-lain. Terus di situ kan kelihatan tuh mereka sudah semua melakukan menjalankan rekomendasi yang ITIL berikan, gitu ya. Jadi nanti kelihatan di flowchart-nya. Kalau misalnya mereka belum, kalau kalian belum membuatkan flowchart-nya, artinya itu menjadi sebuah perencanaan. Oke? Kalau misalnya sudah semua mereka jalani, itu semuanya kalian buat di rancangan. Tapi kalau ada beberapa yang kalian nanti compare ke teori yang belum ada, tolong dibuatkan di perencanaan, gitu aja. Ya, okay? Bu. Ya, masih, Bu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Jadi intinya kalian compare ya, layanan apa yang mereka punya sama teori ITIL yang direkomendasikan. Jadi nanti itu pada akhirnya menjadi sebuah perencanaan. Yang itu yang kalian berikan. Sebuah perencanaan juga kalian buat ya, flow-nya seperti apa. Jadi bukan sekedar kata-kata, tetapi flow perencanaannya juga kelihatan, ada before dan after-nya. Terus after-nya bagaimana sih flow chart-nya? Nah, nanti kalian buatin juga. Makanya baca tesis saya menjadi referensi. Oke? Saya tidak ada yang revisi lagi, saya harapkan. Jadi minggu depan tolong dikumpulkan dengan baik-baik. Tolong penulisan ya, penulisan tolong dirapikan, rata kiri kanan, selayaknya laporan-laporan mahasiswa, spasinya dan lain-lain. Tolong diperhatikan itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Nurlita tolong direkap untuk hari ini yang mengumpulkan, baik itu yang presentasikan. Kalau jadi nilainya adalah semuanya dapat poin, kecuali yang tidak masuk. Ya. Oke, Bu.
Terus Dan- sama poin yang untuk tadi yang jawab itu gimana, Bu? Ya, ditambahin di poin plus itu ada kan daftar nilai saya, tambah plus itu. Iya, ada. Ya, tolong itu ditambahin juga. Nah, yang belum presentasi kita lanjutin minggu depan. Jadi semuanya kebagian untuk mendapatkan poin yang bertanya dan menjawab. Oke? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk hari ini kita sampai sini saja. Dan ada yang ulang tahun ya hari ini ya? Ada, Bu. Siapa? Angeli ya? Birthday Andi. Oke semuanya, selamat ulang tahun Angelia, atau diucapin ya. Bu Andi HBD, ulang tahun beneran, Bu. HBD. Iya. HBD, yok. HBD Angel, HBD. HBD, Jal. Yok. Yuk. Bu Andi juga Bu ulang tahun beneran, Bu. Bohong, Andi, nggak Andi. Swear, Bu. Ya, Bu. Beneran, Bu, beneran, Bu. Asik. Beneran, Bu, dia ulang tahun, Bu. Enggak. HBD Angel, HBD. Ya, Happy birthday, Andi. selamat ulang tahun ya. HBD, Angel. Semoga sehat selalu dan berkahi sisa HBD umurnya. Iski. Terima kasih, Bu. Thank you. Ya, semuanya. Ya, thank you, Vin. Happy birthday Iski, happy birthday. Happy birthday semuanya, happy birthday. Happy birthday, Bu. Enggak. Oh, enggak. Iya. Oke, semuanya kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan ya di rumah saja. Selamat siang dan terima kasih semuanya. Makasih, Bu. Sibuk. Masih, Bu. Ya, Sibuk. Kasih Bu. sama.